Kita hari ini bicara tentang jaminan keselamatan. Jadi kalau kalian beli apapun barang yang namanya mahal selalu ada jaminannya ya. Beli mobil mahal, jaminannya apa? Garansinya apa? Ya masa beli barang mahal-mahal nggak ada jaminan? Ternyata di dalam keselamatan pun juga ada jaminannya. Supaya Anda dan saya itu nggak merasa dibohongi. Makanya Tuhan kasih kita jaminan. Nah, ini hebatnya Tuhan ya. Dia mempersiapkan semuanya supaya keselamatan kita itu tidak menjadi sia-sia, nyata, real, benar-benar Tuhan itu serius dengan namanya keselamatan. Ya, nah, agar kita dapat bertumbuh kuat, maka kita harus memiliki kepastian keselamatan. Nah, apa yang Alkitab ajarkan mengenai jaminan keselamatan? Jadi konsep Alkitab mengenai jaminan keselamatan, yang pertama, keselamatan itu terjadi seketika. Yohanes 5 ayat 24. Ayo siapa? Langsung berdiri. Yohanes 5 ayat 24. Ya sudah, langsung berdiri, langsung bacakan. Ya, yang keras, Nisa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dikatakan tadi apa? Percaya, mendengar dan mendengar perkataanku dan percaya kepadaku. Jadi kapan keselamatan itu terjadi? Ketika kita itu mendengar firman Tuhan plus percaya. Lah dikatakan ia sudah pindah. Pindah artinya begini, pindah tempat. Jadi dari kepada yang maut kepada hidup. Jadi ada satu perpindahan kedudukan, perpindahan status. Dari yang bukan anak jadi anak, dari yang harusnya mendapatkan maut jadi memperoleh hidup. Itu namanya berpindah. Ya. Nah, keselamatan ini bukanlah hasil usaha, tetapi adalah anugerah melalui iman percaya. Dari Efesus 2 8 sampai 9. Yuk. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ayo langsung. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, dikatakan kalau kamu bisa percaya itu adalah kasih karunia. Jadi iman itu adalah satu anugerah pemberian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena kalau kita ditanya percaya Yesus yang mati dan bangkit, itu jelas tidak mungkin kalau tidak ada peran serta Tuhan sendiri yang bekerja dalam hidup kita. Jadi maka dari itu keselamatan terjadi seketika karena anugerah. Jadi ketika Anda percaya Yesus, Anda langsung diselamatkan. Anda mengalami satu perpindahan dari kematian kepada kehidupan. Itu bukan karena gini, oh gampang ya, bukan. Kenapa dikasih anugerah, namanya gratis itu kenapa? Karena Anda dan saya nggak sanggup untuk menebus. Kita ini manusia berdosa. Bagaimana kita manusia berdosa menebus dosa? Nggak mungkin. Orang berhutang mau supaya melunasi hutang, nggak mungkin. Gimana caranya? Harus ada orang yang tanpa dosa, nggak punya dosa, benar-benar pribadi yang kudus, nebus kita. Makanya dikatakan keselamatan itu anugerah, terjadi seketika. Dan itu bukan hasil usaha kita, itu kasih karunia. Jadi Anda dan saya tuh hari ini kalau bisa percaya Yesus itu anugerah. Benar-benar anugerah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, di mana Roh Kudus itu menginsafkan kita sehingga kita, oh aku ini berdosa, aku ini perlu yang namanya diselamatkan.
Jadi bukan serta-merta karena kamu baik, karena kamu pintar, karena kamu mungkin cantik, atau karena kamu mungkin tampan. Bukan. Anugerah. Dan itu tidak bisa diusahakan oleh manusia. Maka dari itu harga keselamatan kita, saya sampaikan kemarin, itu sangat amat, sangat mahal. Karena apa? Dibayar pakai darah. Terlalu mahal. Makanya Anda dan saya nggak mungkin bisa nebus. Karena harga pembebasan nyawa itu adalah darah yang tak bernoda, tak bercelah. Nah, keselamatan terjadi seketika, bukan proses. Jadi saat kita percaya kepada Yesus, saat itu juga secara otomatis kita pindah dari dalam maut ke dalam hidup kekal. Jadi memang saat itu juga. Loh kok gampang banget? Bukan masalah gampangnya, tapi karena memang Anda dan saya nggak bisa mengerjakan itu, mengusahakan itu. Makanya Tuhan memberikan satu kemudahan supaya Anda dan saya bisa diselamatkan. Cuma kamu mengaku, dengan mulutmu kamu diselamatkan, dengan hati kamu percaya, dibenarkan, selesai. Tapi bukan berarti keselamatan itu nilainya murahan, enggak. Ya, jadi Tuhan tuh memberikan anugerah itu karena harga keselamatan itu Anda tidak bisa bayar. Itu kalian mesti ingat. Kemarin saya sampaikan apa? Kita ini sangat berharga. Kenapa? Karena kita dibayar dengan darah. Kalau hari ini kita dibayar dengan emas, dengan perak, kamu tuh murahan. Kamu mesti ingat satu hal ini, aku ini berharga, aku ini sangat mulia, sangat berharga. Nilaiku tuh tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Maka dari itu jangan pernah Anda dan saya menukar kemuliaan yang Tuhan berikan, yang kelihatannya mungkin cuma-cuma, tapi itu bukan murahan karena sangat mahal, yang diberikan kepada kita. Jangan kita menukar. Seperti yang dilakukan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu nuker, akhirnya kehilangan kemuliaan. Dari itu kita dulu ini kan mantannya iblis. Nah, sekarang sudah jadi miliknya Yesus. Kita tidak boleh apa? CL, BK sama siapa? Sama setan. Kenapa tidak boleh? Karena setan yang keras, jahat dan kejam. Nah, setan itu jahat dan kejam. Udah jahat, kejam lagi. Mau Anda punya pasangan, tahu nih belum dinikahi nih, pasangannya jahat, kejam, tetap dinikahi enggak? Enggak. Mestinya harusnya gimana? Hah? Bukan cerai, belum nikah, cerai, putus hubungan. Putus hubungan. Sama kita ini dengan setan tuh jangan jalin hubungan dah. Ngomong sama kanan kiri, kamu dengan setan tuh jangan jalin hubungan. Aku dengan setan tuh jangan jalin hubungan. Ya ini kejam, jahat loh. Ya. Jadi ini loh, Tuhan tuh kasih kita tuh anugerah. Nah, keselamatan terjadi seketika. Ketika Anda percaya, mendengar dan percaya, seketika itu juga Tuhan berikan keselamatan. Tapi ingat, walaupun murah, tapi itu bukan murahan. Walaupun gratis, itu bukan murahan. Ingat, kenapa? Karena terlalu sangat amat mahal harga pembebasan nyawamu, maka Tuhan kasih kita anugerah. Ya, diingat-ingat ya. Kamu berharga. Anda dibayar pakai apa? Darah. Darah yang bagaimana? Yes. Ingat-ingat ya. Jadi kalau Anda ngerti kamu tuh berharga, kamu nggak akan jual diri. Jual diri kepada siapa? Setan. Nggak mau. Kenapa? Aku mahal. Kau ini jelek. Kamu yang ngomong, Tuhanku ngomong aku ini berharga. Amin. Orang bilang, kau ini tidak bagus, buruk. Enggak, itu kamu yang ngomong. Kalau Tuhanku yang ngomong, dia berkata aku ini mulia. Amin.
Orang bilang, kau ini mana punya masa depan? Kamu yang ngomong. Kalau Tuhanku, dia Bapakku, dia berkata aku punya masa depan. Amin. Ya, pokoknya Anda mesti pegang. Ya sudah, jangan ada alasan apa, pegang pokoknya. Namanya pokoknya itu mesti mutlak harus. Anda mesti pegang bahwa aku punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang melihat aku ini berharga, aku ini berharga di matanya, aku ini mulia. Tidak ada yang bisa membeli harga diriku, karena aku terlalu mahal dan mulia, dan aku dibayar dengan darah Yesus. Amin. Ya. Nah, yang kedua, status anak Allah itu adalah kekal. Coba Yohanes 1 ayat 12. Ayo, jangan nesa lagi ya. Yang lain, ayo cepat yuk. Yohanes 1 ayat 12. Langsung berdiri. Ayo Hermawan. Ayo. Malu dia, Om. Hah? Malu dia. Waduh, tak boleh malu di sini. Ayo Olin, langsung. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya. Kurang keras. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yes, dikatakan tetapi yang orang yang percaya kepada dia diberi namanya kuasa sebagai anak-anak Allah. Ya, jadi status sebagai anak itu tidak pernah dihapus selama-lamanya sekalipun kita jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan itu kasihnya kekal. Ya, ingat anak bungsu, dia kurang ajar. Hari itu dia balik sama bapaknya. Anaknya belum datang, bapaknya sudah merangkul. Dia bilang, kamu anakku yang hilang sudah kembali. Di dalam dunia ini ada perkataan gini, ada mantan suami, mantan istri, tapi nggak ada mantan anak. Namanya status anak tetap anak, karena darahnya darah orang tua, nggak mungkin enggak sama. Status anak itu di hadapan Tuhan itu nggak pernah dihapus. Jadi kita itu tetap anak. Tapi kalau kita anak yang berontak terus, status pun nggak hilang, tapi hukumannya tetap berjalan. Makanya kita harus belajar menghargai apa yang Tuhan sudah berikan, yaitu status anak. Waktu Anda dan saya bukan siapa-siapa, bukan anak dijadikan anak. Ini gambaran seperti ini. Kalau kamu ini pengemis, terus ada orang yang kaya raya ngangkat kamu jadi anak, bangga. Kamu nggak akan menyia-nyiakan itu. Kenapa? Karena kamu tahu aku dulu tuh tidak berharga, tapi begitu aku ketemu Yesus, aku nih jadi berharga. Bahkan aku diangkat jadi anak. Jadi kalau hari ini kalau bapakmu nolak kamu, mamamu nolak kamu, ingat Yesus tidak pernah nolak kamu. Dia adalah bapakmu yang kekal. Amin. Hari ini kalau bapakmu nggak mengasihi kamu, ingat satu hal, Yesus itu bapakmu yang mengasihi kamu. Begitu kamu panggil Yesus Bapa, maka di situ dia hadir memeluk kamu. Walaupun kamu nggak lihat, tapi kamu bisa merasakannya. Ini yang ajaib. Status anak ini nggak akan pernah hilang. Seburuk-buruknya kamu, ketika kamu hidup di dunia, kamu berbuat yang nggak benar, tapi begitu kamu berkata, Bapa aku mau kembali, saat itu juga kasihnya langsung dia peluk kamu, dia berkata, aku terima kamu. Sepanjang kamu hidup di dunia. Tapi kalau kamu setelah selesai di dunia kamu tidak mau bertobat, walaupun kamu anak, Allah itu Bapa yang adil. Dia tetap akan hukum kamu sesuai dengan konsekuensi yang ada. Ya. Lah, seorang
yang telah percaya dan mengalami kelahiran baru tidak membiarkan dirinya jatuh dalam dosa. Jadi kalau Anda tahu kamu dulu bukan siapa-siapa, misalnya pengemis, jadi anak sultan, saya yakin dia nggak akan membiarkan dirinya jadi pengemis lagi. Karena apa? Karena dia tahu aku menerima sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Sama ketika Anda dan saya yang dulunya bukan anak Allah, dulu kita hina, ya, anak yang mungkin dulu anak setan misalnya begitu. Sekarang Tuhan angkat kita jadi anak Allah, jadi berharga, jadi mulia. Karena kita tahu betapa berharganya hidup ini, betapa mulianya saya di hadapan Bapa. Aku ini anak yang disayang. Maka saya percaya Anda dan saya tidak akan membiarkan diri kita itu jatuh dalam dosa. Anda tidak akan pernah mau mengizinkan hidupmu kembali lagi kepada keterpurukan. Kenapa? Karena Anda tahu siapa dirimu. Seperti tadi pengemis jadi anak sultan, dia tidak akan biarkan dirinya jadi pengemis lagi. Dia tahu betapa susahnya jadi seorang pengemis, betapa hina. Dia sudah dimuliakan, dia nggak mungkin membiarkan dirinya menjadi pengemis lagi, dihina lagi. Sama, Allah itu mengutus Yesus, anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Anda dan saya diangkat dari hina kepada kemuliaan. Oleh sebab itu kalau kita sadar akan hal ini, maka Anda tidak akan membiarkan dirimu kembali masuk terperosok di dalam sebuah kotoran dosa. Paham? Ngomong sama kanan kirimu, kamu berharga. Jangan kembali lagi kepada yang hina. Ngomong, kamu itu mulia. Jangan kembali kepada yang namanya kehinaan. Ngomong sama dirimu, aku mulia, aku berharga. Aku gak boleh lagi kembali kepada yang hina. Amin. Kamu mesti ngomong sama iblis, kita itu sudah selesai. Aku miliknya Yesus. Jangan terus terperosok, tenggelam di dalam cinta yang lama. Kamu sudah mendapatkan cinta yang baru, cinta yang tulus, cinta yang menerima kamu apa adanya, yang menjadikan kamu anak. Jangan lagi kamu tergoda dengan cinta yang lama. Jangan apa? CLBK. Ya, ingat-ingat, jangan CLBK. Seorang anak Allah tidak dapat hidup dalam dosa. Jadi seorang anak Allah itu tidak dapat hidup dalam dosa karena beda apa ya? Beda hakikatnya udah beda, kodratnya udah beda, statusnya udah beda. Ketika kamu jadi anak sultan, kamu nggak mungkin hidup sebagai pengemis, nggak mungkin tidur di jalanan, betul nggak? Masa kamu udah jadi anak sultan tidurnya di jalanan? Enggak, tidurnya pasti di sling bed, minimal king coil. Nggak mungkin kamu makan sisa-sisa makanan, betul nggak? Anda nggak mungkin makan lagi sisa-sisa makanan. Kenapa? Anda sudah jadi anak sultan, semua sudah disediakan. Dan Anda tinggal makan, dan makanan itu pasti bersih dan higienis. Nggak mungkin badanmu bau. Kenapa? Karena minyak wangi tersedia dengan limpahnya. Anda nggak mungkin mengizinkan badanmu bau kotor. Anda akan mandi tiap hari. Ya sama, ketika Anda dan saya itu sebagai anak Allah tidak dapat hidup dalam dosa. Bukannya Anda bukan mau berbuat, memang tidak bisa seperti yang disultan, nggak mau lagi. Jadi ketika Anda menjadi anak Allah, Anda sudah nggak dapat karena Anda tahu
Dulu anaknya iblis itu jahat dan kejam. Kalau Anda sudah tahu begitu kan tidak mungkin Anda mau lagi berhubungan, betul tidak? Betul tidak? Betul. Betul kan? Setan itu apa? Tuan yang apa? Kejam. Kejam dan jahat. Nah kamu udah tahu dia kejam dan jahat kan tidak mungkin kamu kembali kepada dia kan? Ya setan, aku mau jadi anakmu lagi, kan tidak mungkin. Kalau misalnya ada orang begitu, artinya orang itu apa? Hah? Bodoh. Yang keras coba. Bodoh. Bodoh, ngomong sama temanmu, jangan jadi bodoh. Ya, tidak boleh. Jadi sebagai seorang anak Allah tidak dapat hidup dalam dosa. Coba 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 9. Ayo cepat yuk, Ella, yuk. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, Benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. yes, tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi karena kita ini sudah lahir dari Allah, kita tidak lagi berhubungan dengan si setan. Ingat, setan itu apa? Tuan yang kejam dan jahat. Aku mau supaya Anda punya pikiran itu. Setan itu tuan yang kejam dan jahat. Jadi Anda mau menjadi dosa, kenapa? Kalau aku berbuat dosa lagi berarti aku bodoh. Kenapa? Karena aku menjalin hubungan lagi dengan seorang tuan yang jahat dan kejam. Berarti saya bodoh. Saya jadi orang yang suka diperbudak dan kekejaman. Salah. Saya tidak mau. Saya sudah punya Tuhan yang sayang sama saya. Dia bahkan angkat saya jadi anak. Dia sayang sama saya dengan tulus, bahkan dia berkorban buat saya, dia mengasihi saya. Dia melihat saya sebagai pribadi yang mulia, pribadi yang berharga. Aku gak mau lagi ketemu setan yang merusak gambar diriku. Putus hubungan deh. Aku gak mau CLBK lagi. Stop dosa. Dan aku gak mungkin lagi mau berdosa. Kenapa? Karena aku tahu kalau aku berdosa berarti aku berhubungan dengan setan. Berarti itu kebodohan buat aku. Nah ini yang kita mesti pegang. Ngomong sama kanan kirimu, kamu lahir dari Allah. Kamu tidak dapat berbuat dosa. Ngomong sama dirimu, aku lahir dari Allah. Aku tidak dapat berbuat dosa. Ya ngomong yang tegas sama dirimu supaya setan dengar. Kalau setan mau bisikin kamu itu takut, salah ini, aku salah sasaran nih. Dia anaknya Allah. Setan tahu bahwa kamu udah putus hubungan sama dia. Yang ngomong yang tegas, aku anak Allah. Aku lahir dari Allah. Dan aku tidak dapat berbuat dosa. Karena ada benih ilahi di dalam hidupku. Amin. Jadi Anda mesti pegang, terus pegang. Dimanapun kamu berada, kamu mesti pegang. Sehingga ketika orang menghina kamu, merendahkan kamu, berkata, itu kamu yang ngomong. Setan itu mau kembali sama kamu. No, aku tolak. Maka kita mau kasihan deh lu setan. Kenapa? Aku miliknya Yesus. Aku berharga. Ketika ada orang nyakiti kamu harus apa? Ngampuni. Kenapa? Kamu berharga. Kalau kamu mulia, kamu berharga. Orang nyakiti kamu, udah ampuni cak. Kenapa? Ya dia kan nyakiti karena dia tahu dia nggak berharga. Betul enggak? Karena dia iri sama aku yang berharga. Makanya dia berusaha nyakiti aku supaya aku sama seperti dia nggak berharga. Paham enggak? Jadi Anda itu karena berharga mulia, makanya setan pakai orang untuk nyakiti kita supaya kita gambar dirinya rusak, supaya kita menjadi merasa tidak berharga, supaya kita kembali sama setan. Makanya kalau Anda disakiti, Anda ngampuni aja. Kenapa? Aku berharga. Enggak peduli, aku berharga. Enggak apa-apa. Kamu nyakiti aku karena kamu enggak berharga. Kamu merasa dirimu enggak berharga, maka kamu nyakiti aku. Paham? Jadi kalau ada orang nyakiti kamu karena dia tahu dirinya tidak berharga,
Makanya dia berusaha untuk narik kita, nyakiti kita, iri sama kita, supaya kita sama-sama seperti dia, tidak berharga, kotor. Kenapa orang berbuat dosa? Karena dia tahu dirinya nggak berharga, kotor. Makanya dia ngajak orang, ayo supaya kamu juga kotor sama aku. Nah, Anda jangan mau. Kenapa? Anda mesti sadar, Anda mesti ngomong, aku ini anak Allah. Aku tidak dapat berbuat dosa karena benih ilahi ada dalam hidupku. Amin. Ya, ngomong sama-sama, aku anak Allah. Aku anak Allah. Aku tidak dapat berbuat dosa karena benih ilahi ada dalam hidupku. Ulangi, aku anak Allah. Aku tidak dapat berbuat dosa karena benih ilahi ada dalam hidupku. Amin. Amin. Jadi kita mesti tahu ini, sehingga Anda dan saya tidak jual diri. Ditanyain, kenapa kamu nggak jual diri? Yang ditanya, karena aku berharga dan mulia. Kamu nggak sanggup beli aku. Amin. Ya tanya, ya pembinanya tanya sama pesertanya. Ayo, kenapa kamu nggak jual diri? Jawab, karena aku mulia dan berharga. Kamu nggak sanggup beli aku. Yes, aku milik Yesus. Ya. Nah ini ada gambar di sini. Ya. Ini gambarnya nih. Status ini diperoleh bukan dengan usaha, tetapi melalui pembenaran Kristus. Ya. Sekali untuk selamanya. Ini anak-anak Allah, persekutuan diperoleh dengan usaha melalui proses penyucian. Jadi status diperoleh bukan dengan usaha, tapi melalui anugerah pembenaran. Kalau persekutuan dengan Allah diperoleh melalui usaha. Jadi setelah Anda mulai status, Anda mesti harus menjalin persekutuan dengan hidup. Minggu depan kita bicara persekutuan. Ya, ini proses yang terus menerus. Ya, diperoleh dengan usaha melalui proses penyucian. Bagi anak-anak Allah dua ini statusnya, Anda dapat secara anugerah, bersekutu dengan Allah ini proses diperoleh dengan usaha. Ya, jadi kita mesti ngerti ada hal yang mesti dikerjakan, ada yang namanya Allah yang kerjakan, ada yang engkau, Anda dan saya mesti kerjakan. Ya, seperti Anda status sebagai anak Allah, apa yang kamu mesti kerjakan? Ya, kamu mesti mau bersekutu. Ya, di situ. Tapi nanti itu minggu depan. Yang ketiga, Allah menjamin keselamatan kita. Coba Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Ayo cepat. Siapa yang belum? Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Siapa yang belum? Ayo cepat. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Ayo, dia langsung. Ya, dikatakan bahwa tadi Allah itu yang menjamin keselamatan kita dalam Yohanes 10. Jadi siapa yang datang kepada Yesus, dia tidak akan pernah dibuang. Jadi Allah menjamin, Tuhan menjamin benar-benar di dalamnya. Jadi Allah Tritunggal terlibat dalam memberikan jaminan keselamatan di situ. Bapa surgawi dikatakan berjanji bahwa tidak ada seorang pun dari yang percaya akan binasa, dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Itu bagiannya Bapa surga. Dia menjaga, melindungi, memelihara benar-benar. Terus dia menjamin bahwa orang yang percaya tidak akan binasa. Ini Allah Bapa. Allah Anak, Yesus berjanji tidak akan membuang kita. Ia menjaga kita supaya jangan binasa, akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi nanti Anda dan saya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ini jaminan dari Yesus. Yesus nggak akan buang kita.
Makanya kasihnya itu luar biasa. Kamu mau seburuk apapun, ketika kamu datang, Allah Bapa mengerjakannya di dalamnya adalah tidak seorang pun yang akan binasa, tidak ada yang dapat merebut dari tangan Bapa. Allah Anak, Dia berjanji tidak akan membuang kita, menjaga kita supaya jangan binasa dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Coba Yohanes 6 ayat 37 sampai 40. Siapa yang belum? Cing sudah belum? Belum ya? Ayo. Yang keras, Cing. Yang keras, Cing. Semua yang diberikan Bapa padaku akan datang padaku, dan barang siapa datang padaku ia tidak akan kebuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan ialah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tapi supaya ku bangkit pada akhir zaman. Sebab ialah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya padanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, jadi itu katakan tidak akan membuang. Yesus berjanji tidak akan membuang kita. Ia menjaga kita supaya jangan binasa dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan nanti Anda dan saya yang percaya Yesus, itu ada satu jaminan nanti akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ya. Nah, yang ketiga, Roh Kudus itu bekerjanya memeteraikan kita yang percaya. Meterai ada jaminan sampai hari penyelamatan. Jadi Roh Kudus itu meterai, Anda tahu meterai ya? Meterai itu bukan yang cap itu, meterai zaman dulu seperti kayak logam itu, pakai logam ditempel, tups, pakai pemanas itu. Nah itu tidak bisa dicabut itu. Kalau misalnya dibongkar itu rusak. Jadi meterai itu tanda bahwa ini milik. Nah kayak zaman dulu kalau misalnya binatang itu dimeterai, pakai kayak pemanas gitu, kayak cap gitu, pemanas ditempel, gitu, itu meterai. Nah kita itu dimeterai oleh Roh Kudus. Coba kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Ayo Hermawan, langsung berdiri, langsung, gak usah malu-malu. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijaminkannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penembusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuliakan. Ya, amin. Jadi ini Allah menjamin keselamatan kita ini. Jadi ini Allah Tritunggal itu terlibat dalam memberikan jaminan. Yang pertama Allah Bapa tadi, Dia berjanji bahwa tidak ada seorang pun yang percaya akan binasa dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Ini Allah Bapa. Allah Anak, Dia berjanji tidak akan membuang kita, Ia menjaga kita supaya jangan binasa dan nanti akan dibangkitkan pada akhir zaman. Allah Roh Kudus itu memeteraikan kita yang percaya. Meterai itu ada jaminan sampai hari penyelamatan. Jadi luar biasa ya karya keselamatan kita. Jadi semuanya terlibat. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, sudah ada malaikat juga yang terlibat di dalam. Tapi tidak apa-apa, kita bicara tentang Allah Tritunggal aja. Jadi ini penting sekali buat kita, betapa berharganya kita sampai semuanya harus terlibat. Sekali lagi, Anda dan saya adalah pribadi yang apa? Mulia dan berharga. Katakan, aku ini mulia dan berharga. Kenapa? Karena aku ditebus dengan darah yang tak bernoda, tak bercela. Ya, ulang ya. Siapa kamu? Pribadi yang berharga dan mulia. Kenapa? Jawab, karena aku ditebus dengan darah yang tak bernoda dan tak bercela.
Ulang ya. Siapa kamu? Pribadi yang mulia dan berharga. Kalau yang tegas. Kamu berharga nggak? Berharga. Mulia nggak? Mulia. Tegas. Orang namanya dia tahu dirinya berharga itu berharga nggak? Iya sih, kayaknya sih. Ya. Enggak. Aku mulia, aku berharga. Ya, ulang ya. Siapa kamu? Pribadi yang mulia dan berharga. Saya. Sebut ya, tunjuk saya. Nah, pribadi itu siapa? Kan bisa Ella, bisa Desi, bisa Kok Kiki, bisa Ibu Gembala, bisa Om. Nah, ini siapa ini? Ya, ulang ya. Siapa kamu? Saya pribadi yang mulia dan berharga. Kenapa? Karena saya ditebus dengan darah tanpa Enggak tegas. Ulang, ayo. Kompak yang keras. Siapa kamu? Saya pribadi yang mulia dan berharga. Kenapa? Karena saya ditebus dengan darah yang mahal, tak bercela, tak bernoda. Tegas kan? Jadi Anda tuh menyatakan, mendeklarasikan bahwa ini saya. Ulang ya. Siapa kamu? Saya pribadi yang mulia dan berharga. Kenapa? Karena saya ditebus dengan darah yang mahal tanpa noda, tanpa celah. Nah, darahnya siapa itu? Yesus. Yang keras tuh. Tuhan Yesus Kristus. Nah, ulang ya. Siapa kamu? Saya pribadi yang mulia dan berharga. Kenapa? Karena saya ditebus dengan darah yang mahal tanpa noda, tanpa celah. Darahnya siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Kurang mantap. Nah, mantap. Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu ada bangga itu. Ulang lagi ya. Siapa kamu? Saya pribadi. Kurang tegas. Siapa kamu? Saya pribadi yang mulia dan berharga. Kenapa? Karena saya ditebus dengan darah yang mahal tanpa noda, tanpa celah. Darahnya siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Yes, amin ya. Itu dong, tegas, deklarasikan. Itu namanya kalau kamu lagi mau putus hubungan sama pacar itu. Putus hubungan lah, pacar gue ini mau ndak nih, mesti coba nih. Tapi ndak, cukup. Takut. Iya toh? Betul enggak? Ya. Ulang lagi ya. Satu kali lagi. Siapa kamu? Saya pribadi yang mulia dan berharga. Kenapa? Karena saya ditebus oleh darah yang mahal tanpa noda, tanpa celah. Darahnya siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke.